Baik, terima kasih kepada Allah yang telah mengizinkan doa. Hari ini semua hadir atau ada yang tidak hadir. Jadi yang tidak hadir menjadi tanggung jawab Allah. Minggu depan ada teman-teman yang hari ini tidak hadir agar minggu depan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita belajar tentang organisasi dan sistem pertanian. Nah, Pak sangat mengharapkan kepada teman-teman bersama dan kekompakannya agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Langsung saja kita masuk pada pengertian dari organisasi dan sistem pertanian. Yang paling pertama, kita lihat pengertian organisasi olahraga. Jadi sebelum Pak menjelaskan lebih jauh tentang pengertian organisasi olahraga ini, Pak minta teman-teman bisa mendefinisikan pengertian organisasi olahraga ini menurut pemahaman teman-teman. Yang baik, mungkin teman-teman belum bisa mendefinisikan organisasi olahraga ini menurut pemahaman teman-teman. Jadi di sini Pak langsung menjelaskan secara garis besar pengertian organisasi olahraga tersebut. Jadi organisasi olahraga ini merupakan suatu wadah atau lembaga yang mengatur, mengelola, dan membina aktivitas olahraga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Jadi organisasi ini berfungsi sebagai pengatur aturan permainan, pembina aset, hingga penyelenggaraan event ataupun kompetisi olahraga. Kemudian kita masuk pada pengertian yang kedua, sistem pertandingan olahraga. Untuk sistem pertandingan olahraga ini merupakan metode atau cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu pertandingan atau kompetisi untuk menentukan pemenang dengan cara yang adil dan efisien. Jadi segala cara ataupun metode yang digunakan dalam sebuah pertandingan ataupun kompetisi sudah diatur. Yang pertama dari organisasi, kemudian dilanjut kepada sistem pertandingan olahraga. Jadi segala metode yang diatur dalam suatu wadah yang dilakukan sistem pertandingan, sehingga kompetisi untuk menentukan pemenang dengan cara adil dan efisien. Jadi segala cara pertandingan ataupun kompetisi itu dilakukan dengan adil dan efisien karena adanya sistem pertandingan. Kemudian kita masuk yang berikut, yaitu fungsi dan peran olahraga. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah menyusun aturan dan ketentuan dalam suatu cabang olahraga. Jadi segala aturan dan ketentuan dalam cabang olahraga disusun secara baik dan itu dinamakan dengan regulasi. Kemudian fungsi dan peran olahraga yang kedua adalah pembina, di mana pembina ini meningkatkan kemampuan atlet melalui pelatihan berjenjang. Jadi pembina ini melatih teman-teman dan pelatihan itu secara bertahap ataupun berjenjang. Kemudian kita masuk fungsi dan peran yang ketiga adalah menyelenggarakan dan mengatur pertandingan ataupun kejuaraan. Nah, ini biasanya dinamakan dengan kompetisi. Jadi segala kompetisi diatur dengan baik dalam suatu pertandingan ataupun suatu kejuaraan. Kemudian fungsi dan peran olahraga yang berikut adalah promosi. Jadi promosi ini memperkenalkan dan mengembangkan olahraga
kita sudah mempromosikan turnamen tersebut dan masyarakat menanggapi dengan baik. Setelah itu perwakilan dari setiap tim dari daerah, kalau di internasional berarti misalnya timnas Indonesia diberi Asian Games itu dinamakan dengan fungsi dari presentasi. Kemudian kita masuk pada jenis sistem pertandingan. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan salah satu jenis-jenis dari sistem pertandingan ini. Oke, jadi mungkin belum bisa menjelaskan secara baik, maka langsung saja. Yang pertama adalah sistem gugur ataupun knockout. Jadi untuk sistem gugur ini peserta yang kalah langsung gugur. Jadi ketika teman-teman melewati yang namanya pertandingan dengan dibagi dalam pool ataupun grup, setelah melewati grup tersebut, teman-teman akan melihat di situ ada namanya sistem gugur ataupun turnamen yang diadakan itu dinamakan sistem gugur. Artinya sekali main kalau kalah langsung gugur, dinamakan sistem gugur. Untuk sistem gugur ini punya kelebihan. Yang pertama, cepat selesai. Yang namanya sistem gugur berarti suatu turnamen itu cepat selesai. Namun dari kelebihan tersebut ada dua kekurangan dari sistem gugur tersebut, yaitu kesempatan bermain sedikit karena lebih banyak tim yang kalah akan gugur, hingga kesempatan bermainnya sedikit. Kemudian yang kedua adalah jenis yang kedua, sistem setengah kompetisi. Jadi untuk sistem setengah kompetisi ini, setiap peserta yang bertanding satu kali melawan peserta yang lain. Jadi untuk sistem ini cocok untuk jumlah peserta yang tidak terlalu banyak. Jadi untuk sistem ini cocok untuk turnamen yang jumlahnya tidak terlalu banyak, karena sistemnya setengah kompetisi, di mana setiap peserta bertanding satu kali melawan peserta lain. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kompetisi penuh ataupun full ronde. Jadi semua peserta saling bertemu satu sama lain. Sini Pak menurut contoh bisa kita melihat pertandingan di mana tim-tim itu dibagi dalam grup. Di situ semua peserta saling bertemu satu sama lain untuk memasuki yang namanya 30 besar, 16 besar. Jadi sebelumnya itu di dalam sistem grup semua tim tersebut saling bertemu. Kelebihannya penilaian lebih adil, ya, karena semua tim bisa bertemu, jadi keadilannya bisa kita temukan. Kemudian ada kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama, karena dari setiap tim bisa bertemu, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan jenis yang berikut adalah sistem gugur ganda. Yang pertama tadi sistem gugur, yaitu peserta yang kalah langsung gugur. Di mana pemain itu hanya satu kali kalah pasti gugur. Kemudian sistem gugur ganda itu mengalami 2 kali kalah. Jadi tim yang bertanding minimal 2 kali sehingga bisa memenuhi namanya sistem gugur ganda. Jadi ketika 2 kali kalah dia gugur. Lalu yang pertama tadi sistem gugur berarti 1 kali. Ketika dia kalah berarti dia lagi. Lalu untuk sistem gugur ganda ini 2 kali pertandingan. Jadi selama 2 kali pertandingan itu teman-teman kalah berarti
Kelebihannya memberikan kesempatan kedua. Namun ada dua kekurangan. Yang pertama dari kekurangannya, waktu pelaksanaan juga lebih panjang. Kemudian yang berikutnya adalah sistem kur ataupun grup. Jadi untuk sistem kur ataupun grup ini, peserta di dalam grup, masing-masing grup memakai sistem kompetisi, kemudian dilanjutkan ke babak grup. Jadi yang pertama dibagi dalam grup, setelah itu dari grup tersebut saling bertanding, kemudian empat tim berarti 5-2 yang datang. Jadi dari empat tim tersebut saling bertanding. Setelah itu tim yang pemenang pertama itu kalah dengan grup akan lanjut ke babak umum. Misalnya 3 besar, 5 besar, itu dilakukan babak umum. Kemudian yang berikut adalah sistem liga. Jadi untuk sistem liga ini dipakai dalam jangka waktu panjang, biasanya digunakan oleh 3 profesional. Jadi untuk sistem liga ini biasanya diadakan di liga internasional, misalnya ASEAN ataupun di liga Champion, dinamakan dengan liga. Ada kelebihannya, yang pertama stabil dan konsisten juara. Kemudian kekurangannya biaya yang besar dan waktu yang lama. Kemudian yang terakhir adalah kita melihat faktor penentu pemilihan sistem pertandingan. Jadi setelah dari jenis tadi, ada 5 jenis tadi, kemudian kita masuk pada faktor penentu pemilihan sistem pertandingan. Jadi untuk faktor penentu sistem pertandingan ini, yang pertama kita lihat jumlah peserta. Jadi teman-teman, faktor ini yang paling pertama adalah jumlah peserta. Ketika suatu turnamen diadakan dengan jumlah peserta yang daftar tidak ada, maka segala sistem pertandingan itu gagal. Jadi faktor yang paling pertama adalah jumlah peserta ataupun jumlah tim yang mendaftar. Kemudian yang kedua adalah waktu dan tempat yang tersedia. Baik, jadi untuk sistem pertandingan ini ketika dibuka suatu turnamen pasti ada waktu dan tempat yang tersedia. Waktunya kapan dan tempatnya di mana. Kemudian faktor yang kedua adalah sumber daya manusia dan dana. Jadi untuk sumber daya manusia dan dana ini pasti berkaitan dengan finansial tim. Bagaimana cara mendaftar, soal administrasi. Kemudian faktor penentu yang terakhir adalah tujuan dari kegiatan. Dari di mana suatu daerah membuka turnamen ataupun kompetisi pasti ada tujuan, di mana dinamakan dengan goal atau sukses dalam suatu kegiatan. Dan dari tujuannya itu adalah pertandingan itu berjalan dengan baik, serta tujuan dari kegiatan sampai dengan final yang ada kendala melakukan dokumen. Jadi materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, bisa ditanyakan. Baik, mungkin belum ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Jadi materi kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu.
Minggu depan kita akan lanjut pada permainan di lapangan ataupun praktek langsung. Jadi prakteknya Pak akan bagikan dulu. Setelah itu teman-teman bisa pelajari dan minggu depan kita mendalaminya dan langsung prakteknya di lapangan. Itu minggu depannya. Terima kasih untuk hari ini bersama dan makanya jika proses pembelajaran kita pada materi ini berjalan dengan baik. Untuk menutup kegiatan kita pada materi ini, Pak Kita tutup sebelum kita dalam waktu itu. Baik, terima kasih Bapak.